Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 29 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah perwujudan kasih Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi saksi Allah, menyatakan kasih-Mu kepada sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White pada hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022, dengan judul Kasih Allah Dijanjikan. Ayat tema terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 14 yang berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Meski kasihnya ditolak oleh hati yang keras, ia kembali memohon dengan permohonan yang lebih mendesak. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kuasa kemenangan kasih-Nya memaksa jiwa-jiwa itu supaya datang. Kristus akan memberikan kepada para juru kabar-Nya undangan kasih yang sama dengan yang dipunyainya dalam mencari orang yang tersesat. Kita tidak sekedar berkata, marilah. Ada orang yang mendengar panggilan itu, tetapi telinga mereka terlalu tuli untuk menerima maknanya. Mata mereka terlalu buta untuk melihat sesuatu yang baik yang tersedia bagi mereka. Banyak orang menyadari kemerosotannya. Katanya, saya tidak layak untuk ditolong, biarkan aku sendiri. Tetapi para pekerja tidak boleh berhenti. Dengan kasih yang lemah lembut, peganglah orang yang putus asa dan yang tidak berdaya. Berikanlah keberanian kepada mereka, pengharapan-Mu, kekuatan-Mu. Dengan keramahan, ajaklah mereka datang. Jika hamba-hamba Allah mau berjalan dengan Dia dalam iman, Ia akan memberikan kuasa kepada pekabaran yang disampaikan mereka. Mereka akan diberi kesanggupan untuk menyatakan kasih-Nya, dan bahayanya bila menolak rahmat Allah, sehingga orang akan tertarik untuk menerima Injil. Kristus akan mengadakan mujizat-mujizat kalau saja manusia mau melakukan bagiannya yang diberikan Allah dalam hati manusia. Sekarang suatu perubahan besar akan terjadi seperti belum pernah terjadi pada generasi-generasi yang silam. Perantaraan tenaga-tenaga manusia yang bekerja sama dengan Ilahi, banyak orang yang terbuang akan ditarik, dan dalam pengembaliannya akan berusaha untuk memulihkan peta Allah dalam manusia. Ada orang yang memiliki sedikit kesempatan yang telah berjalan dalam jalan yang salah sebab mereka tidak mengetahui jalan yang lebih baik lagi, yang kepadanya sinar terang akan memancar. Banyak orang akan datang dari kesalahan dan dosa yang paling besar dan akan mengambil tempat orang lain yang telah mendapat kesempatan tetapi tidak menggunakannya. Dikutip dari seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 176 dan 177. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini menyatakan tentang kasih Allah yang dijanjikan. Siapakah kasih Allah yang dijanjikan itu? Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 13, paragraf 1 berkata,
Sejak masa kekekalan, Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa. Ialah gambar Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Untuk menyatakan kemuliaan inilah Ia datang ke dunia ini. Ke bumi yang sudah digelapkan oleh dosa ini, Ia datang untuk menyatakan terang kasih Allah, menjadi Allah menyertai kita. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih Allah, yang menjadi Allah beserta kita. Itu sebabnya Yesus disebut Immanuel. Jadi, kasih Allah itu adalah Kristus. Yesuslah wujud dari kasih Allah. Kemudian, The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 38, menjelaskan, kasih Allah diwujudkan kepada manusia berdosa di dalam pemberian anaknya yang kekasih. Hal ini mengagumkan para malaikat suci. Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak tunggal yang diperanakkannya, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jelas bahwa Yesuslah wujud dari kasih Allah. Kasih Allah itu adalah Yesus Kristus. Namun, tidak hanya itu. Kasih Allah ada di dalam Yesus, sebab Bapa memberikan kepadanya. Perhatikan kebenaran yang berikut ini yang tercatat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 13, paragraf 2. Dalam doanya untuk murid-muridnya, Ia berkata, Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Satu hal yang perlu diketahui oleh kita semua adalah, pada waktu Yesus berkata, Aku telah memberitahukan namamu, yaitu nama Bapa, hal itu bukan berarti Yesus menyebut-nyebut nama Bapanya. Oh bukan. Yesus tidak perlu memberitahukan nama Bapa kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sudah tahu. Alkitab berkata dalam Yesaya 64 ayat 8, berbunyi, Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Yahweh atau Jehovah. Dan orang Yahudi tahu bahwa Jehovah adalah Allah Bapa, yang adalah Bapa kita. Jadi, pada waktu Yesus di dunia ini, Dia tidak perlu mengajarkan kepada orang Yahudi siapa nama Bapa dan bagaimana cara menyebutkannya. Orang Yahudi sudah tahu bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Tidak perlu lagi diajarkan kepada mereka siapa nama Bapa dan cara menyebutkannya. Orang Yahudi sudah tahu. Banyak orang salah kaprah dengan doa Yesus ini. Mereka menggunakan Yohanes 17 ayat 26 tersebut sebagai dasar untuk menggunakan kata Jehovah setiap kali menyebut Bapa. Mereka merasa dengan menyebut nama Jehovah itulah yang benar. Bukan itu yang Yesus maksudkan. Perhatikan kembali dalam kutipan sebelumnya. Nama yang Yesus maksudkan adalah karakter Bapa, yaitu penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Inilah yang Yesus beritahukan kepada orang Yahudi, supaya mereka mengenal Bapa yang mengasihi mereka. Apa tujuannya Yesus menyatakan karakter Allah kepada kita? Supaya kasih yang Bapa berikan kepada Yesus ada di dalam kita, dan Yesus ada di dalam kita. Nah, bagaimana caranya Yesus ada dalam kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Artinya, kasih Allah boleh menjadi bagian kita asal kita buka hati agar Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 326 paragraf 1. Meski kasihnya ditolak oleh hati yang keras, Ia kembali memohon dengan permohonan yang lebih mendesak. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Inilah yang Yesus maksudkan dengan aku telah memberitahukan namamu ya Bapa, yaitu karakternya Bapa.
Karakter Bapa adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dan karakter ini Yesus nyatakan kepada manusia, agar kita mengenal Bapa dengan benar. Dan karakter yang sama Yesus masih nyatakan dengan terus-menerus mengetuk pintu hati kita, meski banyak yang menolak. Tetapi Yesus kembali memohon dan bahkan mendesak sebab Dia rindu kita selamat. Perhatikan Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 475 paragraf 1 berbunyi, "Jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah." Jika kita tinggal dalam Yesus, maka kasih Allah tinggal dalam kita. Sebab Yesuslah kasih Allah yang dijanjikan itu. Dan bila Yesus yang adalah kasih Allah tinggal dalam hati kita, maka perasaan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita menjadi selaras dengan kemauan Allah. Apakah kemauan Allah itu? Untuk menjangkau jiwa-jiwa kepada keselamatan. Itulah kemauan Allah yang Yesus hidupkan, dan itu juga yang kita hidupkan, bila Yesus tinggal dalam hati kita. Dan terlebih lagi, untuk memiliki kasih Allah yang dijanjikan dalam hati kita, maka hati kita dikuduskan, agar sesuai dengan ajaran hukum Allah, yang adalah salinan karakter Allah, supaya karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Allah, dan itulah keselamatan. Biarlah kasih Kristus menguasai kita, saudaraku dalam Tuhan, oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan penting pada pagi hari ini, bahwa Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Yesuslah wujud kasih Allah bagi kami, dan kasih-Mu Engkau berikan di dalam Dia, sehingga bila mana kami menerima Kristus, kami menerima kasih-Mu. Dan Kristus hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Dia terus mengetuk pintu hati kami, agar kami mau buka, sehingga Dia boleh masuk dan makan bersama kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam hati kami ya Yesus, ubahkan hidup kami, agar kami menjadi selaras dengan kemauan Allah, menjangkau jiwa, agar banyak yang datang kepadamu untuk diselamatkan. Dan kami juga diubahkan dalam karakter, sebab itulah jaminan keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.